Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nizamuddin Shadiq, dalam acara training virtual bahasa Inggris berbasis Formula 33. Kita akan melanjutkan episode kali ini, masih akan membahas seputar langkah 1. Ya. Kalau di episode 3 kita sudah belajar tentang menembak VNP, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan variasinya, ya. Oke. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu apa yang sudah kita pelajari di episode 3. Sebagaimana kita ketahui, para pecinta Sobat Suyanto.id dimanapun Anda berada, pada episode ketiga, kita sudah bisa membedakan bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi 3, yaitu V, N, dan P. Yang membedakan ketiga kalimat tersebut adalah perilaku subjeknya, yakni subjeknya yang me, tidak di, dan di. Nah, karena menentukan VNP ini menjadi salah satu fondasi mesin penginggris, ya, dalam cara belajar bahasa Inggris dengan Formula 33, maka kita harus melatih, ya, agar kita bisa semakin tepat, semakin cepat, semakin cermat dalam menembak VNP. Ya, kalimat yang akan kita inggriskan, entah itu kalimat bahasa Indonesia atau kalimat bahasa daerah. Nah, pada episode 4 kali ini kita akan melihat variasi VNP, lalu alur mengapa kemudian bahasa Inggris ini disebut dengan Formula 33. Oke, ini yang akan kita pelajari pada episode keempat ini. Baik, para pecinta dan sobat Suyanto.id channel belajar sepanjang hayat dimanapun Anda berada, kalau kita sudah bisa menembak VNP, berarti mesin penginggris sudah sepertiga kita kerjakan. Karena pondasi dasar dari kerja mesin ini adalah 3 langkah saja. Oke, berarti kalau kita sudah menentukan langkah pertama, yaitu menentukan PNB, maka itu artinya sepertiga kerja mesin sudah kita lakukan. Nah, kalimat jenis PNB ini bervariasi. Jenisnya masing-masing 16. Ya. Sehingga dari memahami 3 PNB, kan PNB itu 3 kan? Verbal, nominal, pasif. 3 jenis kalimat, tapi masing-masing itu ada variasinya. Variasinya ada 16. Berarti total kalimatnya 3 kali 16. Ada 48 macam kalimat bahasa Inggris. Karena manusia itu bisa membaca dengan cara yang berbeda, maka sekali-kali jangan disebutkan 48. Ya. Jangan sekali-kali sebutkan 48, tapi sebutkan berapa jumlah kalimat dalam bahasa Inggris? Hanya 3 kali 16. Dengan kata lain, pembedanya itu adalah 16 variasi atau 16 kalimat, bukan 48. Karena kalau kita sebutkan 48 kalimat, lalu kita buat berjejer, atau kalau kayak di SD dulu itu disuruh tuliskan 48 kalimat, ya, itu akan sangat terasa berat. Ya, wah ternyata kalimat bahasa Inggris itu banyak sekali. Bagaimana saya bisa mempelajarinya? 48 macam kalimat. Wah, kalau gitu saya nyerah saja itu. Jadi kita jadi
tidak termotivasi karena merasa bahwa itu akan sangat banyak dan sangat berat. Oleh karena itulah maka kalau ditanya berapa jumlah kalimat dalam bahasa Inggris, wah hanya 3 kali 16. Ya. Nah, kalau sudah kita tembak dengan PNP, tidak pernah kita akan berjumpa dengan tingkat kesulitan 48, tetapi tingkat kesulitannya hanya 16 saja. Karena masing-masing variasi dari VNP itu hanya 16. Kalau kita lihat kalimat kita dulu, ya, kalimat di episode 3 yang menggunakan bahasa Jawa, pitikku dicolong uang bau esok. Kalau kalimat ini tergolong V, N, atau P? Pasif. Oke. Kenapa pasif? Karena dicolong. Dicolong itu dicuri. Ya kan? Pitikku dicolong uang bau esok itu artinya ayamku dicuri tadi pagi. Nah, subjeknya ayam, perilakunya dicuri. Dicuri itu artinya dikenai tindakan. Karena dia dikenai tindakan, maka tergolong P, pasif. Nah, setelah dia tergolong pasif, berapa kemungkinan variasi yang harus dihadapi? 16 saja. Jadi kalau sudah kita golongkan P, berarti akan ada 16 variasi V, ya, 16 variasi pasif yang akan kita temui, ya kan? Karena itu sudah komplit, seluruhnya ada 16. Dengan kata lain, 3 kali 16 macam kalimat tersebut sudah mencakup 48 tingkat kesulitan. Jadi 3 kali 16 itu sudah seluruhnya. Nah, 16 variasi itu sudah komplit, tuntas, tas, plit, karena tidak ada kalimat yang tidak masuk ke dalam 16 variasi tersebut. Para pecinta dan sobat Suyanto.id channel belajar sepanjang hayat dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, ya, saudara-saudara yang mengikuti program ini dimanapun Anda berada, harus kita sadari bahwa bahasa Inggris itu statusnya sebagai bahasa asing. Nah, karena dia bahasa asing, tidak harus kita pelajari semuanya. Perlu ada urutan, ya mungkin sebagian dulu, ada prioritas yang mana harus kita pelajari, mana yang tidak. Karena kita tidak punya banyak waktu ya untuk mempelajari sebuah bahasa yang akan kita pelajari. Karena ini bukan bahasa kita, tapi bahasa asing. Kita perlu memilih saja mana yang kira-kira sangat perlu kita butuhkan. Dari 48 macam kalimat tersebut, berdasarkan frekuensi penggunaannya, maka bisa kita bagi menjadi 4 macam. Jadi 48 macam tadi, itu kalau kita lihat berdasarkan frekuensinya, itu ada yang sering dipakai, sangat sering dipakai, jarang dipakai, dan sangat jarang dipakai. Kalau kita bedakan jadi 2 saja, ya kan? Berarti kan sangat sering dipakai dan jarang dipakai. Ya kan, dari 4 tadi, ya, 4 ini tadi sering dipakai, sangat sering dipakai, jarang dipakai, dan sangat jarang. Semua bedanya ada 2 saja, berarti ada yang sering dipakai, ada yang jarang dipakai. Nah, pertanyaannya adalah, manakah di antara yang sering dan jarang yang harus kita kuasai lebih dulu? Ya tentu saja yang sering dipakai lah. Masa kita mempelajari bahasa orang yang orangnya saja nggak sering pakai? Ngapain gitu kan? Oke, oleh karena itulah maka kita akan pelajari yang sering dipakai. Ternyata setelah kita perhatikan dari 16 macam variasi tadi, yang sering dipakai orang dalam berkomunikasi sehari-hari hanya 11 kalimat saja. Variasinya loh ya, dari 3 kali 11 variasi. Kan tadi 16 aslinya, variasinya 16. Tapi dari 16 itu ternyata yang paling sering dipakai orang adalah 11 saja. Nah, sehingga ya kan, yang sisanya itu kita tinggalkan saja. Kapan-kapan lah kalau kita sudah punya waktu luang, sudah punya sisa umur, sisa tenaga, baru kita pelajari.
Ya kan? Ngapain kita pelajari? Orang Inggris saja jarang pakai kok kita ngotot untuk pakai. Ngapain? Kan? Jadi mending kita fokus saja konsentrasi untuk mempelajari yang paling sering dipakai orang, yaitu ada 11 macam kalimat. Oke, karena 3 kali 11 maka kan jumlah totalnya 33. Ya kan? Kalau sudah tertembak VNP, berarti sekarang tingkat kesulitannya nggak lagi 16 tapi menjadi 11 saja. Dalam 33 itu sudah mencakup yang sangat sering dipakai. Oke, berarti jumlah yang ada ya yang sering dipakai itu 3 kali 15, berarti hanya tingkat kesulitannya hanya 5, sehingga jumlahnya hanya 15 saja. Nah, dari 15 itu maka sisanya adalah yang sering dipakai. Karena yang sangat sering itu ada 5, yang sangat sering ada 6. Ya kan? Yang sangat sering ada 5, yang sisanya sering dipakai 6. Jadi dari 11 itu 5 yang paling sangat sering dipakai orang. Tapi akan kita pelajari baik yang sering dipakai dan sangat sering dipakai. Oke, kalau kita buat semacam semacam kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, berarti jumlah keseluruhan kalimat dalam bahasa Inggris itu ada 48 macam atau 3 kali 16. Yang sering dipakai kan 33 atau 3 kali 11. Yang sangat sering dipakai 3 kali 5 atau 15. Tapi yang sangat sering dipakai itu sudah masuk ke yang 33 tadi. Ya. Yang akan kita mainkan adalah yang sering dan sangat sering dipakai yang terangkum di 3 kali 11. Nah, jadi yang sering dan sangat sering itu sudah ada di 3 kali 11. Oleh karena itulah maka karena jumlahnya 33 oleh Profesor Gunawan waktu itu diberi sebutan rumus 33. Nah, inilah ceritanya mengapa namanya disebut dengan rumus 33. Nah, saya memperkenalkannya tidak rumus 33 tapi formula 33. Ya. Jadi saya identik dengan formula 33. Jadi kalau Prof Gunawan itu identik dengan rumus 33. Sama saja. Ya, kalau Pak Gun itu tetap menggunakan bahasa Indonesia, saya menggunakan ya bahasa Inggris lah. Formula ya, formula 33. Nah, formula 33. Oke. Tapi bacanya tetap dengan aksen Indonesia ya. Jadi tetap formula 33, tidak formula 33. Wah, nanti orang sudah bingung juga dia apa di formula 33 ya. Jadi formula 33. Nah, bentuk kasarnya ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudara, para sobat dan pecinta suyanto.id, channel belajar sepanjang hayat dimanapun Anda berada, bentuk kasarnya ini. Jadi ada kolom V, kolom N, kolom P, masing-masing ada 11 variasi ya. Variasi V itu 1 sampai P11, N1 sampai N11, P1 sampai P11. Lalu ada keterangan sedikit di bawahnya itu. Untuk orang atau benda ketiga tunggal V1, nah, itu kalau orang ketiga dia, ya tunggal dia, itu kerjanya diubah jadi kerjas atau kerjaes. Nah, jadi nanti kalau dia subjeknya itu dia satu, ya maka kita ubah kerja itu jadi kerjas atau kerjaes. Sementara V5 dan V11 have-nya itu juga mewakili has. Jadi sebetulnya di rumus 5, V5 dan 11 itu have dan has sebetulnya. Ya, tapi karena untuk keperluan kita belajar, kalau terlalu banyak disebutkan semua terlalu panjang. Nah, oleh karena itulah maka diwakili ya have dan has untuk orang ketiga tunggal. Lalu pada V4 itu ada kerjaan satu. Kerjaan satu itu maksudnya kata kerja bentuk kedua atau bentuk lapau. Kalau kita belajar di sekolah disebut dengan past tense. Jadi di formula 33 past tense itu disebut dengan istilah kerjaan satu. Jangan salah ya.
Jangan salah. Jadi kerjaan 1 di sistem belajar bahasa Inggris Formula 33 itu artinya past tense. Sementara untuk kerjaan 2 di rumus 5, 11 dan P1 sampai P11 itu kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, jangan keliru nanti ya. Jadi kalau kerjaan 1 di Formula 33 itu artinya past tense, kerjaan 2 itu artinya past participle. Karena dalam bahasa Inggris aslinya past tense itu disebut dengan verb to kalau nggak salah ya. Verb to, sementara past participle disebut dengan verb 3. Nah, itu istilah. Tapi kita tidak menggunakan istilah itu, kita menggunakan kerjaan 1 dan kerjaan 2. Ini saja ya, hanya sebatas penyesuaian istilah ya, penyesuaian istilah. Tidak ada yang berbeda sama sekali, cuma istilahnya disesuaikan untuk kebutuhan belajar kita ya, dengan cara belajar kita logika orang Indonesia. Oke. Itu bentuk kasar rumus 33 tadi sudah kita lihat ya. Maka langkah pertama adalah tentukan dulu setiap kalimat bahasa Indonesia yang akan kita Inggriskan apakah tergolong V, N atau P. Nah, karena dia sudah tertembak V, N atau P, maka nanti akan masuk kolom ya. Masuk kolom. Nah, masuk kolom V. Kalau misalnya P, nah berarti kita konsentrasi aja ke V saja. N itu nggak usah dilihat, P juga nggak usah dilihat. Kan kalimat yang akan kita inggriskan kan hanya V, ya. Jadi nggak usah kolom N nggak usah dilihat, P juga pasif nggak usah digubris. Nah, kita konsentrasi ke V. Apalagi nanti misalnya ketika tembak itu N, nah, berarti kita konsentrasi saja ke N. Apakah nanti N1 atau 11? Yang verbal nggak usah diperhatikan, yang pasif juga nggak usah dilihat. Oke. Nah, ketika sudah kita masuk ke kolom masing-masing kolom V1 sampai V11, N1 N11, pasif 1 sampai 11, manakah yang satu-satunya rumus? Nah, kan karena nggak mungkin kita pakai 11 rumus kan? Harus ada satu-satunya rumus yang akan kita gunakan. Nah, itulah yang akan kita pelajari agar kita ketemu dengan satu-satunya rumus ya. Dan rumusnya itu di episode berapa? Episode 1 atau 2 ya. Itu rumusnya rumus pasti, sepasti ilmu pasti bagaimana cara kita mendapatkan rumus tersebut. Nah, mari kita pahami dulu maksud rumus itu apa, ya kan? Tadi kita sudah kolom 1 itu kan P ya, verbal, ya kan? Di kolom paling depan, paling kiri layar ya. Atau kanan mungkin ya. Jadi kalau saya kiri layar saya, ya kan? Atau kalau Anda mungkin kanan paling kanan. Pokoknya kolom B ya. Malah ribut kita kiri atau kanan. Tapi itu kolom V, verbal, ya kan? Nah, kan tertulis kerja itu, ya kan? V1 kerja. Nah, apa maksudnya kerja? V1 kerja ini. Oke, huruf V itu artinya kalimat-kalimat yang menggunakan rumus di kolom itu, V1 sampai V11, itu pasti subjeknya melakukan tindakan. Pasti subjeknya melakukan tindakan. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya kalau V1 sampai 11 itu, semua subjek di kalimat itu pasti melakukan tindakan. Nggak mungkin nggak. Nah, di episode 2 kalau nggak salah, kan sudah saya katakan bahwa tindakan itu bisa ada wujud tindakannya ataupun hanya sekedar mental kata kerja mental ya. Maksudnya nggak kelihatan wujud kerjanya, tapi itu adalah kerja aktif ya, mental aktif. Ya misalnya berpikir, merenung gitu kan kata-kata kerja yang secara perbuatan nggak kelihatan ya, tapi itu kerja aktif ya, kerja aktif subjeknya melakukan sesuatu yang namanya berpikir, merenung, refleksi ya. Ya. Nah, kata kerja yang muncul itu bisa kata kerja sendirian seperti di rumus V1 itu, atau kata kerja ada teman-temannya seperti nanti di rumus-rumus yang lain. Kita lihat ya nanti ya. Yang penting bahwa pada rumus V
di kolom V itu baik V1 maupun sampai 11 itu akan ada kata kerja. Kata kerjanya bisa sendirian, bisa juga ada temannya. Oke, nah jadi kolom V rumus 1 tertulis kerja. Apa maksudnya? Maksudnya kata kerja dalam kalimat yang menunjukkan perbuatan atau melakukan sesuatu hanya kata kerja itu saja. Berarti kalau kita nanti misalnya ketemu dengan V1 kerja, cukup cari satu kata kerja saja. Cukup cari satu kata kerja. Jadi kata kerja itu tok, nggak ada temannya. Supaya lebih yakin jadi toktil. Wah, toktil itu the only one, ya, the only one. Jadi kata kerja itu nggak usah tambah-tambah. Pokoknya saya dapat kartu kerja, udah masuk ke V1. Oke. Oke, tidak ada tadi ya, tidak ada tempatnya, tidak ada apa-apa. Pokoknya asal ada kata kerja, maka disitulah V1. Misalnya kata go. Ya udah go saja, nggak usah tambah apa-apa. Kata pergi ya, go ya. Lalu belajar misalnya, study. Ya wes study saja, sudah study aja, nggak usah tambah-tambah. Membeli, buy, ya buy saja. Berpikir, think saja. Jadi nggak usah cari kata-kata tambah ya apa-apa, nggak usah. Pokoknya konsentrasi cukup satu kata saja. Jadi tidak usah ditambah apa-apa. Jadi di V1 itu cukup ya diganti kerja itu nanti dengan kata kerja dalam bahasa Inggris itu toktil. Toktil itu the only one. Gitu. Lalu rumus 2 itu menunjukkan bahwa kata kerjanya tidak sendirian. Nah, kata kerja tidak kenapa? Karena di depannya ada will. Nah, didahului oleh kata will. Jadi kata kerja nanti depannya ada will. Maka kalau ada kata go harus tambah will. Karena kan ada will di depannya. Jadi will go. Kalau buy tambah will. Jadi will buy. Read jadi will read. Sell jadi will sell. Yang penting kata kerja apa saja didahului oleh will. Ya kan? Kalau V1 tadi kata kerja itu saja kalau tambah lagi. Tapi kalau V2 sudah mulai ada temannya yaitu will. Sehingga kalau ada kata kerja tambahi di depannya dengan kata will. Nah, rumus 3 maksudnya di dalam kalimat kata kerja itu berekor ing. Nah, kalau rumus 3 itu sudah mulai agak ini dia, berbeda ya. Jadi kalau di V1, V2 kata kerjanya nggak tambah apa-apa. V1 itu malah nggak ada apa-apanya. Kalau V2 itu ada temannya, yaitu will di depannya. Tapi kalau V3 itu kata kerjanya sudah tambah ing. Atau berekor ing kalau dalam formula 3 itu istilahnya berekor ing. Jadi kerja ing. Nah, selain dia ada ekor ing, di depannya juga ada temannya. Yaitu 3 temannya. Is, am, atau are. Nanti kita pilih ya berdasarkan subjeknya siapa. Apakah dia is, am, atau bukan tiga-tiganya, bukan dalam kalimat is, am, are itu lalu ditulis tiga enggak. Jadi nanti kita pilih salah satu. Misalnya kata go. Nah, kan alternatifnya bisa is going, am going, atau are going. Study misalnya bisa muncul is studying, am studying, atau are studying. Read misalnya bisa muncul is reading, am reading, and are reading. Prinsipnya kata kerjanya berekor ing, di depannya ditemani salah satu di antara is, am, atau are. Oke, kita bergerak menuju ke V4, kerjaan 1. Nah, kalau V4 ini kata kerjanya diberi ekor et. Ekor et ya atau ekor ed. Et saja ya. Jadi kerja et atau kerja ed. Jadi kalau V3 itu ekornya ing, kalau 4 itu ekornya et. Sehingga study menjadi studied, play menjadi played, investigate menjadi investigated, did menjadi did, madu menjadi maduet, ya kan? Begini menjadi beginiet, begitu menjadi begituet, ya. Gantem, pokoknya apa saja tambah et. Bubet, jelibet, ruwet, wah pokoknya asal dapat kata kerja, ya tambah et, aman. Pokoknya kalau untuk V4 itu ketemu kata kerja tambah dengan
wis aman. Nah, kita ke V5 sekarang. V5 itu sudah mulai agak kacau ya. Sudah mulai agak kacau karena sama-sama ya. Ekornya sama-sama tetapi ada 1 dan 2. Ya kan? Nanti kita lihat apa bedanya antara 1 dan 2. Kata kerjanya sama-sama berekor tetapi di depannya ada kata have. Nah, bedanya antara V4 dan V5, kalau V4 itu hanya ekornya saja ya kan, kata kerjanya berekor tapi kalau V5 kata kerjanya berekor tapi di depannya ada kata have. Ya, berarti rumus 5 tidak saja berekor tok ya, tidak hanya berekor saja tapi juga di depannya ada have-nya. Sehingga kata study di kalimat menjadi have studied. Finish menjadi have finished. Kata did ya, kata did di kalimat jadi have did it. Ya, gampangnya pokoknya kalau hanya finished itu rumus 4, rumus 4, tapi kalau have finished itu masuk rumus 5. Oke. Oke, nanti saya sampaikan ya. Jadi secara khusus perbedaan antara 1 dan 2 nanti akan kita bahas setelah masing-masing kolom kita selesaikan. Untuk rumus yang lain-lain nanti silakan dilihat di rumusnya ya. Jadi ya misalnya V6 would kerja ya, 7 was will kerjain, 8 will be kerjain, 9 had kerjaan, 10 will have kerjaan, 11 have been kerjain. Jadi ada temannya, ada ekornya. Jadi pokoknya ekor teman. Ekornya apa, temannya apa. Ekornya apa, temannya apa. Jadi itu untuk V ya. Untuk V itu ada teman, ada ekor. Ada ekornya dan ing, lalu temannya apa di depannya. Selanjutnya kita ke kolom N di tengah ya. Kolom tengah, kolom N. Sebuah kalimat yang masuk ke kolom N adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Artinya, subjek di kalimat tersebut tidak melakukan tindakan dan tidak juga dikenai tindakan. Oke, ya. Nah, mari kita lihat N, yaitu is MR, 2 will be, 3 is MR, 4 was were, 5 have been, 6 would be, 7 was were, 8 will be, 9 had been, 10 will have been, 11 have been. Kalau kita perhatikan, maka di kolom N itu sebetulnya rumus aslinya hanya ada 7. Ya, karena ada 4 rumus yang sama. Apa itu? Nah, kita lihat yaitu rumus N1. Rumus N1 dan N3 itu sama, is MR. Lalu rumus N2 dan N8 sama, will be. Lalu yang ketiga, rumus 4 dan 7 was were ya. N4 dan 7 was were. Lalu yang terakhir N5 dan 11 have been. Nah, berarti yang perlu kita hafalkan adalah yang 6, 9, 10 saja. Jadi 3 lagi ya. Karena 4 sudah sama kan? 1, 3, 2, 8, 4, 7, 5, 11. 1, 3 itu is MR, 28 will be, 47 was were, 511 have been. Nah, berarti 6 would be, kemudian 9 had been, 10 will have been. Nah, jadi lebih gampang nanti untuk penghafalnya. Kolom terakhir yaitu terletak paling kanan layar ya. Adalah atau paling kiri ya. Pokoknya kiri kanan itu tergantung di mana kita berada ya. Sebuah kalimat di kolom P itu kata kerjanya berbentuk kerjaan 2 dan selalu ada temannya di depan. Nah, ya kan? Pokoknya kalau dia verbal tadi itu ekornya bisa bisa ing, lalu ada teman di depannya. Tetapi kalau pasif ini pasti ekornya lalu depannya pasti ada temannya. Berarti pasif itu lebih kompleks dari verbal ya.
Tapi sebenarnya lebih sederhana juga karena tinggal kasih add saja lalu lihat temannya. Seperti misalnya P1 kan SMA kerja add, lalu 2 V2 will be kerja add, 3 SMA being kerja add, 4 was were kerja add, 5 have been kerja add, 6 would be kerja add, 7 was were being kerja add, 8 will be being kerja add, 9 had been kerja add, 10 will have been kerja add, 11 had been being kerja add. Nah, jadi ekornya add, lalu temannya ada temannya di depan. Oke, nah rumus 33 ini harus dihafalkan. Mengapa harus dihafalkan? Karena ini adalah salah satu software penting yang harus kita tempelkan di mesin penginggris. Ya, harus ditempelkan. Kalau nanti nggak hafal, mungkin kita menginggriskannya agak lebih lama ya. Jadi waktu kita proses di mesin penginggris di otak kita itu, tuh rumus P1. Nah, kali kita nggak hafal P1 apa? Oh apa P1 P1 kerja. Nah, tapi harusnya dalam beberapa detik itu harus P1 kerja, kerja, habit kerjain. Nah itu jadi dia harus semakin cepat ya. Kalau bisa semakin otomatis. Jadi kalau kita sudah tembak VNP, makanya kan tembak VNP itu menjadi penting karena kita mau bikin kalimat apa ini? Verbal, nominal, pasif. Nah, kalau sudah ketemu rumus satu-satunya rumus, misalnya V1 kerja, nah, langsung cari kata kerja. Sehingga kalimatnya semakin cepat kita produksi ya. Jadi harus dihafalkan. Bagaimana cara menghafalkan? Ya bisa saja dari kerja itu kan. Kalau ini saya pakai nyanyian atau musik ya. Ya, nyanyian atau musik. Silakan saja ya. Nyanyian atau musik. Atau cara satu dulu ya. Cara satu itu ada buat kolom seperti ini lalu kita tulis ya. Kita buat kolom seperti ini lalu kita tulis ya. Kita tuliskan di di buku ya. Jadi kita buat semacam itu. Kalau sebentar saya lihat dulu di buku Formula 33 itu halaman 17 ya, itu ada halaman 17 ada lembar seperti itu ya, lembar seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan ya. Tadi V1 kerja misalnya, V2 will kerja, V3 SMA kerjain, V4 seterusnya ya. Harus kita hafalkan ini. Kalau saya ngajar biasanya saya jadikan kuis. Nah, jadi misalnya minggu ini disuruh menghafal, minggu depan nanti kuis. Nah, jadi dituliskan saja itu. V1 kerja. Kenapa harus dihafalkan? Karena agar nanti ketika dibutuhkan mesin untuk diproses, dia bisa otomatis. Nah, agar otomatis itu harus hafal. Kalau nggak hafal gimana mau otomatis ya? Oke. Cara alternatif lain untuk latihan untuk menghafal dengan musik, ya silakan ya. Misalnya ada yang kopi bergendang misalnya atau main gitar ya, cari aja pakai nada C. Kerja, will kerja, SMA kerjain, kerjaan, have kerjaan, would kerja, was were kerjain. Will be kerjain, have kerjaan, will have kerjaan, habit kerjain. Silakan saja, ya kan karena masing-masing orang itu kan punya cara ya untuk menghafalkan. Jadi ya dia bisa menghafalkan dengan cara apa saja. Kalau bisa langsung ya silakan, kalau enggak ya tadi kalau begendang tadi saya kerjaan kerjaan siapa kerjain kerjaan kerjaan would kerja was work kerjain will be kerjain kerjaan will have kerjaan have been kerjain and satu SMR 2 will be 3 SMR 4 dan seterusnya ya silakan, yang penting nanti bisa hafal dari atas ke bawah V1 lalu susul N1 sampai N11 lalu pasif 1 sampai pasif 11 nanti diulangi pasif 11 sampai 1
ayat 11 sampai 1, P11 sampai 1. Jadi dibolak-balik apa itu, wah. Jadi karena ini harus otomatis tadi ya. Harus otomatis. Ya, harus otomatis muncul. Nah, kalau nanti nggak otomatis, ya repot kita. Gimana kita mau bikin kalimat bahasa Inggrisnya? Ya kalau rumus pasif 7. Pasif 7 apa itu 7? Lama nggak keluar kalimatnya ya. Tapi kalau pasif 7, was were being kerjaan. Nah, ya kan? Was were being kerjaan. Nah, jadi orang langsung ini itu bisa ya. Oke ya, silakan nanti dalam seminggu ini ya dihafalkan ya, moga-moga nanti ya harus hafal itu ya. Oh cuma 33 kok, masa nggak hafal ya kan? Orang satu juz saja Quran itu bisa hafal, masa cuma 33 ini nggak hafal, itu kan kecil sekali ya kan? Ya orang Quran saja satu juz itu 1400 ya 1414 ayat ya. Surat, sorry. 1014 surat itu aja udah orang bisa 6.610 ayat katanya. Udah bisa hafal itu luar kepala. Ini cuma 33 itu berapa persennya itu 0,000% ya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menghafalkan rumus 33 ini ya. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu ya. Yang penting jadi kita sudah ketemu dengan rumus ketiga, nanti silakan menghafal, ya kan? Silakan dihafal. Nanti kita lihat minggu depan, karena kita ketemu lagi kan minggu depan ya, 1 minggu sekali kita rekaman ya. Jadi nanti kita lihat apakah dalam waktu 1 minggu ini sudah hafal atau belum, ya kan? Ya nanti kalau hafal saya beri bonus. Apa bonusnya? Tunggu saja ya. Nanti silakan dituliskan di komentar. Saya hafal, saya hafal, saya hafal. Oke. Baik, para pecinta dan sobat Suyanto dan ID di mana berada, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita cukupkan dulu ya. Selamat menghafal Formula 33. Nanti kita sambung lagi pada episode yang kelima, yaitu menguji coba kata dan kalimat ke dalam rumus. Ya, apakah rumus itu betul-betul rumus? Ya, kita uji coba dulu nanti dengan kata dan kalimat apakah bisa masuk atau enggak. Lalu menginternalisasi kata kerja tidak beraturan. Jadi tembak PNP itu penjelasannya cukup panjang ya. Kalau nanti langkah 2 dan 3 itu malah lebih pendek. Tapi untuk yang langkah 1 tembak PNP itu banyak ya, penjelasannya cukup panjang. Kemarin ya VNP-nya, kemudian sekarang ini variasinya, dapatlah rumus 33. Nanti setelah itu kita uji coba kalimat, lalu ada lagi kata kerja tidak beraturan. Oke. Begitu, selamat menghafal. Sampai jumpa lagi di episode yang kelima. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.